semuanya, apa kabar? Kakak harap adik-adik semuanya baik-baik saja ya di rumah. Nah, adik-adik harus tetap jaga kesehatan dan makan makanan yang bergizi. Yang terpenting adalah adik-adik tetap di rumah saja. Nah, walaupun kita tidak bisa beribadah di gereja, tapi kita bisa beribadah di rumah kita masing-masing. Karena Tuhan Yesus juga hadir di mana saja, termaksud di rumah adik-adik masing-masing. Nah, sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu, ajak orang tua adik-adik semuanya untuk membimbing adik-adik dalam beribadah berlangsung. Jangan lupa pakai pakaian yang rapi ya, sama seperti beribadah ke sekolah minggu. Dan jangan sambil tidur-tiduran. Yang terpenting adalah siapkan Alkitab dan catatan. Dan juga siapkan hati untuk sungguh-sungguh beribadah bersama Tuhan. Nah, kalau begitu, mari kita mulai ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat pagi adik-adik. Pagi. Ketemu lagi kakak di sini. Siapa yang semangat pagi ini? Saya. Siapa yang semangat? Saya. Yang semangat bangkit berdiri. Oke, yuk sama-sama. Kita mau nyanyi buat Tuhan, kita mau gerak buat Tuhan Yesus, oke? Aku mau jadi anak jujur. Semua katakan ya. Aku mau jadi anak jujur, jujur pada Tuhan Yesus, jujur pada papa mama,
Masih semangat? Masih semangat? Oke, segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Semua bergerak ya. Sama-sama katakan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Semua bersorak. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Sekali lagi. Haleluya. Haleluya. Ada boleh duduk. Kita mau sama siapkan hati kita sebelum kita mau mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Semuanya duduk diam, siapkan hati. Tidak ada yang masih ngobrol sama kanan kiri. Semuanya fokus sama Tuhan Yesus. Kita mau sama-sama naikkan pujian buat Tuhan. Takkan ku buka hatiku. Ku buka hatiku untuk firman-Mu ya Yesus. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan. Berfirmanlah Tuhan. Ku mau mendengar. Dan ku mau lakukan. Dan melakukannya setiap hari. Katakan Roh Kudus yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Semua lebih sungguh-sungguh, sama-sama katakan. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Tandu Roh Kudus. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti
adik-adik semua taruh tangannya di dada. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Kami sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang akan memberkati telinga kami, memberkati hati kami, pikiran kami, supaya kami boleh duduk diam, mendengarkan firman-Mu dengan baik. Kami akan ingat terus firman Tuhan, kami akan lakukan semua perintah firman Tuhan yang akan disampaikan kakak kami pagi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa, kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Wah, apa kabarnya teman-teman semua? Pasti semuanya sehat dan sukacita, ya kan Kak Hermin? Tentunya, dan pasti semua sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Betul Lisa? Wah iya dong Kak Hermin. Iya, ayo duduk yang rapi, siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan kali ini masih tentang tokoh-tokoh Alkitab yang ada di dalam Perjanjian Baru yang hidup luar biasa. Sebelum Kak Ermin cerita lebih lanjut, Kak Ermin mau tanya nih, masih ingat nggak cerita yang telah lalu? Coba Lisa, kamu masih ingat nggak cerita-cerita yang setelah lalu yang kita sudah ceritakan? Ayo. Wah, masih ingat dong Kak Hermin. Yang pertama itu kita belajar dari Petrus yang bersama Tuhan dia jadi anak yang hebat. Nah ceritanya Petrus kan dia nelayan Kak Hermin, orang biasa. Tapi setelah dia bertemu Tuhan Yesus, dia dipakai Tuhan dengan luar biasa. Jadi anak yang hebat. Gitu Kak Hermin. Ya. Terus yang kedua kita belajar dari Paulus. Bersama Tuhan tidak ada yang sukar. Ya kan Kak Hermin? Wah, hebat sekali ya Lisa. Kamu ingat, tentunya adik-adik di rumah pasti juga ingat kisah-kisah yang sudah kalian dengar pada hari-hari yang lalu. Oke Lisa? Iya Kak Hermin. Iya, baik. Kita akan lanjutkan cerita kita. Kali ini tokoh yang ketiga adik-adik. Siapa ya? Dia adalah Yohanes Pembaptis. Siapa Lisa? Yohanes Pembaptis. Benar sekali. Nah, kisah Yohanes Pembaptis ini adik-adik dan Lisa tentunya ada di dalam kitab Perjanjian Baru. Nah, kalian bisa membacanya. Di mana ya? Ini dia. Yaitu ada di Matius 14 ayat 4. Serta Markus 6 ayat 17 sampai 18. Dan Yohanes 5 ayat 33 serta pasal 10 ayat 41 sampai 42. Wah, Lisa udah gak sabar Kak Hermin buat baca. Pasti teman-teman di rumah juga. Iya, keren sekali ya. Wah. Tapi sebelum itu Kak Hermin, sebelum kita baca nih di Alkitab, Lisa mau dengar ceritanya dulu Kak Hermin. Nah, apa sih yang kita bisa pelajari dari Yohanes Pembaptis kali ini Kak Hermin? Wah, ini dia. Yaitu kita akan belajar bersama Tuhan, aku bisa menjadi anak jujur. Ayo apa Lisa? Bersama Tuhan aku bisa jadi anak yang jujur. Benar sekali, itu adik-adik yang akan kita tahu dari hidup Yohanes Pembaptis. Kita akan belajar bersama-sama, begitu ya? Mau tahu lagi enggak? Iya Kak Hermin, seperti firman Tuhan itu loh Kak Hermin. Benar sekali. Yaitu firman Tuhan berkata
dalam Yohanes 5 ayat 33b. Bunyinya, ia telah bersaksi tentang kebenaran. Ayo kita baca sama-sama dengan adik-adik ya. Ayo Lisa. Iya. 1, 2, 3. Yohanes 5 ayat 33b. Ia telah bersaksi tentang kebenaran. Nah, ia di sini itu adalah Yohanes Pembaptis, Lisa. Oh gitu, Yohanes Iya. Pembaptis itu siapa Kak Hermin? Terus bersaksi tentang kebenaran itu apa? Oh, ini dia. Bersaksi tentang kebenaran itu berarti berani berkata benar atau jujur. Seperti itu Lisa. Nah, dan kisah tentang Yohanes Pembaptis itu seperti ini kisahnya. Ayo, mau Gimana dengar? Kak Hermin? Iya, dengarkan dengan baik ya. Adik-adik juga ya. Nah, Yohanes Pembaptis itu dia lahir dari pasangan yang sudah lanjut usia. Artinya sudah berumur atau sudah tua. Yaitu Imam Zakaria dan Ibu Elizabeth. Dan Yohanes Pembaptis ini menegaskan bahwa dirinya adalah saksi yang diutus oleh Allah. Untuk apa? Untuk menyiapkan kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia. Seperti itu, Lisa. Oh gitu. Iya. Wah, kisah ini boleh loh kamu baca nanti ya. Ada di dalam Yohanes 3 ayat 27 sampai ayat yang ke-36. Nanti kamu baca ya. Ya, Kak Hermin. Nah, itulah kisahnya. Dia lahir dari pasangan ini. Dan apa yang dilakukannya? Dia itu ya, Yohanes Pembaptis bersaksi tentang kebenaran yang ada di dalam Yohanes 3 ayat 33. Kebenaran tentang siapa? Tentang Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus itu memang adalah kebenaran. Pada waktu itu orang-orang yang mendengar apa yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis ini, mereka itu percaya tentang apa yang disampaikan Yohanes Pembaptis ini. Sehingga banyak sekali orang mendengar dari kisahnya Yohanes Pembaptis tentang Tuhan Yesus adalah kebenaran itu. Mereka menjadi menerima Tuhan Yesus dan percaya dengan sungguh kepada Tuhan Yesus. Begitu Lisa. Oh gitu. Terus apalagi Kak Hermin? Nah, ini lagi. Ya, dia juga berani berkata jujur tentang kebenaran. Pada waktu itu dia melihat nih suatu tindakan yang tidak benar. Maka dia langsung bertindak kalau ada sesuatu yang tidak benar. Kisahnya itu dilakukan oleh Herodes. Herodes melakukan yang tidak benar kepada saudaranya yang bernama Filipus. Nah, dia menegur Herodes. Herodes, kamu melakukan yang tidak benar. Dia sudah melakukan yang salah terhadap Filipus, khususnya terhadap istri Filipus, yaitu Herodias. Dia mengambil istri Herodias. Itu kan sesuatu yang tidak benar. Kamu melakukan hal yang salah terhadap saudaramu Filipus. Dia berani. Sekalipun pada waktu dia menyatakan kebenaran kepada Herodes, dia menanggung resikonya. Dia ditangkap. Herodes menyuruh orang untuk menangkapnya. Kemudian dia dibelenggu dan dimasukkan dalam penjara. Seperti itu, Lisa. Oh jadi Yohanes Pembaptis berani ya Kak Hermin menegur
Herodes yang salah itu, ya kan Kak Hermin? Benar, dia berani berkata benar dengan jujur. Seperti itu Lisa kisahnya. Hebat bukan? Oh, terus gimana Kak Hermin supaya aku dan teman-teman di rumah bisa jadi anak jujur yang berani berkata benar seperti Yohanes Pembaptis? Oh iya, kalau kamu mau dan adik-adik di rumah juga ingin seperti Yohanes Pembaptis, berani untuk berkata jujur dan benar, ini rahasianya, kuncinya adalah hiduplah di dalam Tuhan. Artinya apa? Hidup di dalam Tuhan itu hidup percaya dengan segenap hati kepada Tuhan Yesus dan taat kepada perintahnya melalui firman-Nya. Untuk itu rajinlah membaca firman Tuhan serta ikut dalam ibadah dan rajin juga berdoa. Seperti itu Lisa. Tapi contohnya gimana Kak Hermin? Nih, kalau kamu mau berani berkata jujur, misalnya nih ada temanmu nih, kamu tahu dia melakukan yang tidak benar. Contohnya, kok dia mencuri ya temanku nih. Kamu tahu, kamu sebagai anak yang hidup di dalam Tuhan harus berani untuk memberitahu atau menegur. Hei temanku, mencuri itu perbuatan yang tidak benar. Kamu bisa berkata dengan jujur, dengan berani. Seperti itu. Atau nanti kalau kalian sudah sekolah offline di sekolah masing-masing dan melihat ada temanmu nih lagi menyontek. Itu kan perbuatan yang tidak benar bukan adik-adik? Nah, kamu berani berkata jujur dan berani menyatakan yang tidak benar itu dan memberitahu. Hei teman, menyontek itu perbuatan yang tidak benar. Seperti itu. Tapi Kak Hermin, nanti aku dimarahin sama temanku, terus dimusuhin lagi kalau kayak gitu. Wah, jangan khawatir. Memang kadang kalau kita berkata jujur dan benar, kita menanggung resikonya. Tapi kamu dan adik-adik jangan khawatir. Karena kita sudah hidup di dalam Tuhan dan Tuhan pasti menyertai kita untuk kita diberi keberanian berkata jujur tentang kebenaran. Seperti itu Lisa. Nah, untuk itu adik-adik mari kita belajar ya di dalam firman Tuhan tadi yang kita sudah sama-sama baca. Kita sama-sama hafalkan. Kalau yang belum hafal boleh baca ya. Ayo 1, 2, 3. Yohanes 5 ayat 33b. Ia telah bersaksi tentang kebenaran. Nah, firman Tuhan ini, ia itu artinya Yohanes Pembaptis. Dia sudah berani bersaksi tentang kebenaran dengan jujur. Seperti itu adik-adik dan Lisa. Kita juga harus berani berkata dengan jujur kalau itu sesuatu yang benar. Karena apa adik-adik? Karena kita sudah hidup di dalam Tuhan. Makanya kita harus berani hidup dengan berkata benar. Kita harus jujur, yaitu hiduplah di dalam Tuhan. Sebab kita semua yang hidup di dalam Tuhan pasti akan mengatakan kebenaran seperti yang dikehendaki Tuhan dalam firman-Nya. Ya, walaupun tadi ada kadang resikonya, ada teman kita yang marah, ada yang gak suka. Tapi kalau kita yakin bahwa itu adalah kebenaran, kita harus berani jujur mengatakannya. Seperti itu Lisa dan adik-adik. Untuk itu ayo kita sama-sama katakan, yaitu bersama Tuhan
aku bisa menjadi anak yang jujur. Ayo sekali lagi kita katakan yuk. 1, 2, 3. Bersama Tuhan aku bisa menjadi anak jujur. Oke. Nah, sekarang siapa nih yang mau hidup di dalam Tuhan dan menjadi anak yang jujur? Ayo kita minta pertolongan Tuhan supaya kita diberi keberanian untuk kita berkata jujur, berkata benar seperti firman Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama. Ayo Lisa, lipat tangan, tutup mata ya. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami mau belajar dari Yohanes Pembaptis yang hidup di dalam Tuhan dan berani berkata jujur. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati kami dan menolong kami supaya kami menjadi anak yang jujur. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Wah, seru banget ya teman-teman ceritanya. Iya. Pasti minggu depan ada cerita yang gak kalah seru. Ya kan Kak Hermin? Benar sekali. Minggu depan kita akan dengar cerita yang lebih seru lagi. Wah, sudah gak sabar ya untuk tahu minggu depan kisahnya apa. Ya Lisa? Iya dong Kak Hermin, pasti teman-teman di rumah sama nih kayak aku. Udah gak sabar. Iya, kita tunggu minggu depan. Untuk itu firman Tuhan sampai di sini ya adik-adik. Ayo kita katakan dadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Kita akan ada dalam pengumuman yang pertama, kakak-kakak Abi mengucapkan selamat ulang tahun bagi adik-adik Abi dan juga kakak-kakak Abi yang merayakan ulang tahun dalam sepanjang minggu ini. Pengumuman yang kedua, untuk minggu ini adik-adik bisa minta tolong mama papa untuk tetap mengirim foto saat adik-adik melakukan ibadah online. Nah adik-adik, ibadah kita telah selesai, kita akan tutup dalam doa yang akan dipimpin oleh Kak Bella. Oke, adik-adik mari kita semua lipat tangan, tutup mata dan kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk ibadah di saat ini. Terima kasih untuk kakak-kakak Abi yang telah melayani kami Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar bisa menjadi pegangan bagi kami dari hari lepas hari. Berkati orang tua kami terus Tuhan, agar tetap selalu mendampingi kami dalam melakukan ibadah di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa dalam kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, amin. Amin. Nah ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.